Sama saya tuh pernah ditabrak ikan barakuda. Jadi sininya tuh nempel. Jadi sininya tuh dia nabrak saya, pelipis saya pecah gitu. Giginya nempel di sini terus ada darah banyak gitu. Kan sempat beberapa jam ya itu. Panik pasti orang-orangnya. Budi hilang nih. Nah, iseng-iseng nih Bu. Kami kan sering nih Bu kepoin Instagramnya Ibu ya. Ternyata Ibu ini sayang cucu guys. Panggilannya apa Bu? Nena ya Bu ya? Oh udah tahu. Nena. Nena itu apa Bu? Sebenarnya dulu tuh manggilnya bukan Nena ya. Nena tuh ya dari nenek mungkin ya kan. Apa ya? Jadi itu dulu manggilnya tuh bukan Nena. Jadi sampai berapa bulan tuh dia manggilnya masih Granny gitu. Oh, Granny. Tapi tiba-tiba anak itu nyebutnya jadi Nena. Jadi gitu aja. Iya, jadi nggak tahu artinya apa. Nena aja ya. Nena aja. Nah, kalau misalkan lagi kerja tuh Bu, tiba-tiba cucu ngerengek, Nena jangan kerja gimana? Dilema nggak Bu? Jadi kalau saya sebenarnya nggak satu rumah ya. Jadi anak saya cuma satu, dia udah kerja juga ya. Kebetulan dia nikahnya muda waktu itu. Tapi ya udah kan udah selesai sekolah sampai tanggung jawab dan ya udah dia kebetulan anak saya tuh punya usaha, kerja di kantor tapi punya usaha juga. Jadi dia bisnis juga lah gitu. Nah, berusaha ingin mandiri, tinggal sendiri jadi nggak tinggal sama saya walaupun rumahnya kecil banget. Mandiri. Kalau datang ya jarang-jarang karena emang saya juga jarang di rumah juga kan, maksudnya karena sibuk kerja. Cuman kalau sesekali datang, kalau dia banyak ya saya kadang-kadang pagi-pagi ketemunya saya samperin ajak sampai dari rumah sampai kantor aja. Tapi gitu. Ini sih cucu saya tuh udah mandiri orangnya kan, karena dia udah sekolah juga dari kecil. Udah sekolah. Udah umur berapa sih? Yang satu 3 tahun, yang satu 1 tahun, tapi udah sekolah. Jadi kamu ya Allah, orang pemimpin masih cucu masih ada waktu buat cucu. Sayang cucu. Hibur cucu. Iya. Capek cucu. Nah Ibu, kita juga sering lihat Ibu sepedaan ya. Olahraga yang Ibu paling gemar apa sih Bu? Kalau dibilang paling gemar saya paling seneng banget tuh diving. Jadi saya tuh diving tuh seneng soalnya buat saya tuh gini. Diving itu kan sama kayak naik gunung ya, tapi kan ini di laut. Iya. Jadi kalau diving itu kita tuh benar-benar harus rilis semuanya karena di dalam laut itu kan saya udah advance gitu ya, jadi udah yang boleh sampai dalam banget gitu. Di dalam itu tuh indah banget. Jadi benar-benar Allah itu menciptakan. Saya biasanya kan kalau diving itu kalau nggak di arah barat banget, di timur banget, itu baru bagus banget kan gitu. Jadi di dalam itu tuh kayak ada akuarium yang warna-warni, itu bagus banget. Itu ya Allah, Tuhan itu kok kayak gini nyiptain alam gitu, satu. Yang kedua, di situ kita belajar bahwa kita itu nggak boleh sombong. Kenapa? Karena di situ tuh kita tuh kecil banget tanpa apa-apa gitu, kita tuh nggak ada apa-apanya lah gitu. Karena apa? Karena kalau kita itu keseret ombak sedikit atau lebih hilang gitu. Iya. Itu yang kalau saya paling suka sebenarnya diving. Yang kedua saya paling suka dulu tuh saya senangnya yoga sebenarnya. Karena dari penyakit tapi jadi hobi gitu ya. Lama dan udah sekira-kira 13 tahun 15 tahun sebenarnya saya sepedahan dari dulu. Sepedaan saya Bu. Berarti udah bekerja di rumah, bisa diurusin juga, bangun pagi lagi masih buat sepedaannya. Buat ngebalance diri. Kalau misalnya Ibu lebih lama di sini, mungkin kita bisa ke Mande Bu. Harusnya udah lama nggak ke Mande. bagus Bu di sini. Kita udah lama nggak ke Mande. Bukan bagus ya, Mande tempatnya. Iya. Di Pesel. Cuma kan kalau diving itu kan kalau kayak saya tuh dia nggak boleh langsung. Iya, dia nggak boleh langsung naik pesawat kan 24 jam. Oh iya. Nggak, bukan snorkeling loh ya, diving. Karena di dalam Di dalam berapa meter sih Bu? berapa ya, 45, 50. Oh, tapi itu udah Itu kan tekanannya lebih. iya, makanya kan itu udah ada tekniknya. Kapan kita mesti naik, kapan kita mesti turun, terus kapan kita tuh nggak boleh loh dari bawah langsung naik cep gitu, nggak boleh, nanti pecah. Jadi kita harus misalnya 5 meter, dia naiknya berhenti dulu 3 menit. Jadi memang ada aturannya. Dan kita kalau udah pakai nitrogen nggak boleh lama-lama, paling 1 jam harus naik dulu. Gitu. Pernah ada pengalaman buruk nggak sih Bu?
Ketemu hiu. Pernah Bu? Hiu pernah. Iya Allah. Jadi kalau ketemu hiu itu dulu saya di Derawan Kalimantan ya. Sama saya tuh pernah ditabrak ikan barakuda. Jadi sininya tuh nempel. Jadi sininya tuh dia nabrak saya, pelipis saya pecah gitu. Giginya nempel di sini terus ada darah kan, darah banyak gitu. Barakuda yang panjang itu ya? Iya, yang panjang kan dia kalau ini rame-rame kan. Lalu pas darahnya naik itu, mungkin saya nggak tahu, mungkin kalau darah itu kan katanya hiu bisa mencium ya. Iya. Jadi sebenarnya nggak sengaja mungkin kalau kita diving itu kan tidak boleh sendiri, harus ada badinya. Kalau sendiri itu pokoknya tidak diizinkan biasanya kan dengan walaupun dari pakai sertifikasi apapun nggak bisa diizinkan. Minimal berdua ya? Iya ada badi. Dari badinya tuh ngasih tahu saya gitu. Itu ada ikan hiu lah gitu. Panik kan? Kok bisa dia? Jadi arahnya ke sini gitu, dari kasih kode dari bawah. Aduh gimana nih, mungkin karena tadi darah itu kan mancing. Kan ada robek gitu. Jadi airnya datang, mungkin arahnya ke sini tapi saya belum melihat, tapi pas saya lihat waduh dari jauh sih gitu. Dan itu mungkin karena deg-degan, rupanya gelombang deg-degan kita tuh biasanya kebaca kan di bawah laut. Jadi dia makin ke sini hiunya gitu. Cuman memang kalau hiu tuh nggak ada masalah juga, ada yang baik juga. Cuman kalau kita takut itu mungkin gelombangnya di bawah ke ketahuan ya, sehingga arahnya ke sini dan saya tuh diumpetin di balik karang waktu itu. Terus saat itu pernah, dan itu buat saya tuh pengalaman tidak terlupakan. Trauma nggak Bu? Habis itu trauma nggak? Enggak. Masih Intinya nggak boleh panik. Kalau hiu kan membaca gerakan juga ya? Iya, kita nggak boleh panik. Jadi satu, yang kedua, saya pernah waktu di Aceh di Pulau Weh ya. Pas lagi di bawah itu tiba-tiba di bawah laut itu ada arus gede banget, pokoknya gede banget. Jadi kita pegang di karang itu, kebetulan saya bawa kamera gede gitu, udah pegang segala macam nggak bisa keseret jauh, nggak tahu keseret, nggak tahu-taunya udah timbul-timbul kita udah kehilangan sama orang itu. Jadi hilang sempat beberapa jam ya itu. Panik pasti orang-orangnya. Budir hilang. Ya mereka juga menyelamatkan karena memang ke bawah arus kan. Katanya kalau udah di dalam tuh nggak tahu yang mana atas sama Oh iya, iya. Iya benar. Kita kalau udah advance kita harus bisa baca kompas. Jadi pakai namanya pakai dive lognya ada baca kompas. Maka kita nggak boleh kalau sembarangan turun, kalau kita belum advance ya kita ada kompasnya, harus arah kemana. Jangan salah arah. Jangan salah arah. Luruskan Dan arah. jangan minta arahan terus. Jangan minta arahan terus. Jangan aja terus. Kayaknya itu curhatan arahan. Mohon arahan. Biasanya kan kalau nota mohon arahan. Ini kamu salah arah kalau mau arahan terus. Nah, yang ada pertanyaan lain? Ada masih banyak kok. Nah kan kebetulan Budir lagi di Sumbar. Ibu ada pengen nggak tuh kemana gitu? Iya di Sumbar itu pengen kemana gitu? Iya, jadi saya tuh selama dinas ya, tadi saya ngobrol sama sekretaris saya sama Pak Pinwil juga bilang, Pak saya tuh selama dinas baru 2 kali itu tadi healing seru banget ya. Sebenarnya walaupun cuma Makan kerupuk pinggir pantai. aku makan kerupuk tadi walaupun cuma kayak 20 menit 15 menit ya, karena mungkin di Jakarta itu kan orang jarang stres ya. Kalau di grup ini saya tuh di grup sekretaris saya tuh isinya tuh pergi pagi pulang pagi ya. Pagi-pagi jam 6 udah datang. Kayak wali. Jam 6 udah datang. Kok wali ya? Salah ya? Jam malam jam 10 malam gitu. Jadi pergi pagi pulang pagi. Itu kalau hari biasa. Terus gimana kita mau coba ngilangin stres? Pasti stres ya. Yang kedua kalau weekend itu biasanya udah banyak tugas lain, apalagi sekarang tuh udah full Zoom dan lain-lain. Jadi saya nemu yang kayak tadi tuh walaupun gitu tuh lewat sebentar aja tuh seneng banget ya, ada suara pantai. Healing Sebentar. Sebentar. Nah kalau di Padang sendiri
Saya tuh ke Padang itu pernah ke Bukit Tinggi itu sekitar tahun 99 kayaknya. Udah lama banget. Terakhir itu. Kita baru umur berapa tuh? Oh iya, belum masuk ya kamu ya. Nah, itu kayak bagus. Nah, nanti tapi kayaknya waktunya, karena kan biasa saya dinas tuh paling sehari, buru-buru udah balik lagi. Iya. Oke, tadi sini cuma seharian ya Bu? Iya, cuma seharian. Besok malam ada tugas lagi. Baru, jadi saya tadi, ya ampun ini Pak Tommy, ini saya di sini tuh baru tadi loh lewat sampai di stopin ada apa sunset, Oh iya, seru banget ya. Jadi walaupun sebentar, merilis stres lumayan. alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti Ibu Ada waktu yang pas lebih balik ke sini panjang. nanti Iya, ada ada waktu yang lebih Gavin ya. panjang. Iya Bu. Soalnya masih banyak wisata di Sumatera Barat. Itu yang bikin kita bangga itu walaupun sebentar Ibu bisa berkesempatan hadir di podcastnya Halubi Bu. Kita bangga, banget ya Bu. Alhamdulillah. Nah sebagai closing statement nih Bu, Ibu tadi bilang kan, ada lagi Mbak? Benar. Tadi kan sesuai rencana di awal. Oh iya. Tadi katanya mau nanya nih sama teman. Oh iya, ada pertanyaan titipan nggak Bapak Ibu? Bapak buat Bu Pinti. Dir? Bapak ada pertanyaan nggak Pak? Pertanyaan nggak Bapak Ibu? Ada pertanyaan nggak Pak? Kita buka pertanyaan nih buat Bu Dir dari Pak Pimil nih Pak. Ada pertanyaan nggak, masuk Pak? frame Pak? Boleh. Masih Pak, masih frame Pak, sini Pak. Sebelum Pak, kita berdiri nggak apa-apa deh karena mau closing Oke. statement. Ada pertanyaan nggak Pak? Untuk Bu Din. Tapi Pak, singkatan apa tadi Pak? Lebih Pak? Halusinasi yang berlebihan. Halusinasi berlebihan. Semuanya itu berawal dari halusinasi Pak. Ya, betul. Kita tuh halusinasi dulu supaya kita bisa mengimplementasikan. Iya benar Iya, Bu. betul Bu. Hayal dulu. Dulu saya tuh selalu diajarin ibu saya paling ingat tuh, kamu harus punya mimpi, misalnya mimpi kamu saya semoga kamu jadi presiden ya. Oh nggak mungkin lah, jangan. Amin. Amin. Ibu saya tuh mimpi punya rumah besar, punya kolam renang, punya Harus ini deket-deket. nggak mungkin lah, jangan. Amin. Pokoknya nah tapi supaya kita bisa aminnya itu terjadi kan harus gimana berusaha mengimplementasikan. Sama sepertinya, dan tidak ada sesuatu yang instan. Betul sekali. Biasanya, mohon maaf gitu ya, biasanya teman-teman milenial itu suka karena sesuatu tuh instan gitu ini. Jadi harus berjuang. Kalau dulu kita kuliah zamannya saya sama Pak Tommy, kan nyari data mau skripsi itu Terus yang ketik, mesti diketik Iya. ulang. Terus kalau saya awal-awal udah ada komputer lah ya mungkin ya. Tapi itu juga masih pakai Lotus apa kalau nggak salah namanya. Iya, pakai Lotus. Word itu nggak kayak SWS. sekarang. Terus yang kedua, kalau nyari data itu nggak kayak ada Mbah Google Nggak ada, sekarang. iya. Nah, kalau teman-teman milenial kan sekarang enggak. Segala sesuatu gampang banget gitu. Dapatnya sesuatunya gampang instan. Cuman kadang-kadang suka cepet drop kalau jadi pengen butuhnya healing loh. Betul banget ya Bu. Boleh, tapi jangan kebanyakan healing juga. Dia harus balance antara healing sama work hard lah gitu ya. Jadi milenial itu killing the world, tapi milenial itu punya potensi banyak, cuman memang kalau teman-teman lihat sekarang, kalau saya tuh kadang-kadang suka loh di DM sama milenial Iya, blog. Bu, kapan nih kelunting segala macam. Kelunting yang lagi. diurusin kelunting. Kelunting. Itu adalah hadiah terbesar. Pokoknya ngurusin kelunting dulu ya. Itu kebahagiaan terbesar ya. Kadang-kadang saya tuh kangen juga di DM, Bu, gimana loh ya Bu, kok saya ini tempat saya ini tempat nggak achieve. Kira-kira apa yang harus saya lakukan, itu kan harusnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan lucu-lucuan aja ya. Karena memang kelunting itu lebih enak dibahas. Iya. Tapi mungkin setelah Menarik, podcast ini mungkin DM Ibu bakal penuh ya Bu. itu kan peluntikan halusinasi mereka. Halusinasi kelunting tapi jadi kelunting beneran. Berawal dari halusinasi, Halusinasi. mudah-mudahan kenyataan. Jadi kelunting. Amin. 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 Ini juga kan gini, udah ditanya lagi, Bu kapan dong, kan katanya untung, kapan apa namanya jasplotnya, tak dulu, harus perasaan-perasaannya naik dulu baru jasplot keluarin. Semangat. Kerja. Semangat. Nggak kerja ya sih. Nah, masih ada yang mau ditanyain nggak sebelum closing statement nih dari Bu Apalagi Dir? ya, Ya, Masih- mungkin masih begini, ini, ya, dari Pak Pimpin. mimpi kita bulog ke depan seperti apa Bu? itu maksudnya Kan closing ya, statement-nya. ya kan kita sekarang di posisi PSO ya, di posisi komersil. Nah mimpi kita orang bulog ke depan seperti apa bulog yang akan mungkin yang kita impikan Iya. mungkin Bu. mungkin Bulog ke depan harusnya kita jadi market leader. Nah, Kenapa? market leader. Kita itu
tadi ya, tidak ada perusahaan satupun yang terbesar yang punya infrastruktur tersebar seperti Bulog. Orang-orang kayak tadi ya, mohon maaf, misalnya perusahaan sahabat kita lah, saudara kita yang lain, dia pengen jualan tapi nggak punya jaringan, nggak punya modal, nggak punya gudang. punya Kita cabang. punya loh. Maka mimpinya adalah kita harus jadi market leader karena kita udah besar. Kita harus punya benchmark, itu selalu harus yang lebih tinggi dari kita. Kalau supaya standar kita jadi tinggi, kita nggak boleh nge-benchmark yang standar sama atau di bawah kita. Maka kita harus misalnya benchmark kita yang lebih dari kita, supaya kita punya standar. Saya pengen seperti itu. Gitu. Bulog pasti bisa jadi market leader karena semuanya kita punya. Gitu. Kita mau apa aja bisa. Jadi saya yakin kita pasti bisa kalau seandainya, tapi ini pengennya tuh nggak diucapin sama mulut aja ya. Iya. Harus Dia do it. harus punya kerjasama dari seluruh teman-teman 4.500 orang di seluruh Indonesia. Betul sekali. Nah, yang terakhir nih Bu, Ibu tadi udah bilang Ibu udah masuk masa pensiun karena udah jadi direksi ya Bu ya, jadi harus berhenti dari Bulog. Harapan Ibu terhadap Sri Kandinya Bulog, karena tema kita tuh ada berhubungan dengan Hari Perempuan nih Bu. Terhadap Sri Kandinya Bulog nih Bu. Ya, jadi perempuan Sri Kandi Bulog tuh harus berani tampil. Berani tampil. Kalau saya sebenarnya masih belum kebayang kalau misalnya udah nggak di Bulog jadi apa, tapi saya yakin saya harus bisa di luar kerja nantinya yang menjadi apa ya, oh dia tuh bekas orang Bulog dalam konotasi yang positif dan baik, kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan Amin. ya. Mudah-mudahan saya tidak ada masalah gitu ya. Amin. Cuman untuk Sri Kandi Bulog sebenarnya kita jangan pernah harus bisa jangan pernah takut untuk bersaing sama laki-laki. Tetapi kita tidak bisa juga apa namanya sok pintar sok tahu dari laki-laki kan. Jadi kita mesti kesetaraan gender itu bukan berarti kita harus menindas juga, oh gue perempuan lebih enggak gitu kan. Kita harus bisa apa ya, bikin laki-laki yang mungkin kerjanya pakai apa namanya, pakai heartnya dikit, kita masuk menjadi jadinya tuh kerja dengan hati, kira-kira gitu kan. Kita harus jadi balance seperti itu. Jangan pernah takut, Sri Kandinya Bulog harus tampil gitu ya. Terus jangan apa, kalau kita lihat tuh di posisi-posisi strategis sekarang udah ada. Kalau misalnya saya kan berkeluarga, saya nggak mungkin jauh dari keluarga, itu betul. Tapi kita tadi kan dalam kerja itu juga jihad ya. Maksudnya kita juga suatu kala kita jauh dari keluarga, tapi suatu kala juga kita sama-sama. Dan itu pasti proses lagi. Betul sekali Bu. Apa ada yang mau pindah? Ada yang mau dipindah? Cintailah tanahnya. Aduh, yang jempol-jempol kayaknya mau tuh. Iya. Mau dipindahin ya? Tapi cinta anaknya sama. Kalau saya kalahin hati dong. Cintai hati. Kalian body bisa. Nah, betul sekali kata Ibu Feby, dan itu juga mendukung programnya Menteri BUMN ya Bu, yang mau Iya. mengisi perempuan-perempuan untuk menjadi pemimpin ya Bu ya. Jadi kalau misalnya katanya sih, saya juga belum ngitung ya, di beberapa di BUMN itu banyak perempuan itu jarang di bagian operasional gitu ya, yang BOD-nya biasanya di SDM atau di keuangan gitu. Akan banyak nanti yang untuk operasional, mungkin nanti dia jadi dirut seperti Bu Nike yang Pertamina atau ya PPI dan lain-lain gitu. Ya kita kan nggak tahu ke depannya, nanti kan Bulog bisa aja kan ya. Terus dan sekarang sebenarnya Bulog udah masuk saya itu di operasional. Mungkin ke depannya nanti ada siapa Jadi lagi? dirut lah, Enggak, bukan saya lah Pak. Tapi nggak boleh. Amin. Ya maksudnya nanti ke depannya siapa anak muda-muda ini jadi dirut ya, siapa tahu ya. Amin aja dulu. Yang penting semangat. Semangat. Semangat berhalusinasi. Ya, selamat sama Bu. Mungkin itu pembicaraan kita malam ini. Kami berterima kasih sekali karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcastnya Halubi. Oke, kita tutup dengan 1, 2, 3, 4. Bukan pantun, tapi kita tutup dengan rapat. Oke, kita akhiri dengan sama-sama ya Bu ya Pak, bareng-bareng ya Pak. Semua penonton juga boleh nih. Caranya 1, 2, 3, Halubi. Bi.